sulit mengimani apa yang kami nyanyikan. Mungkin kami berkata, Tuhan kami aman di dalam. Tetapi jujur Tuhan, kalau kami boleh jujur, kami sedang ada di ujung iman kami. Mungkin kami mulai meragukan Engkau dalam hidup kami. Penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Mungkin Tuhan di antara setiap kami ada yang datang dengan keadaan yang benar-benar begitu berat. Bahkan sudah sangat marah dan sulit sekali untuk dapat percaya kepadamu. Tetapi Tuhan, kiranya firman-Mu hari ini, kebenaran-Mu hari ini. Dan seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, walaupun sulit, tetapi ada satu kata yang luar biasa. Pengharapan yang kami temukan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang akan membangkitkan kembali iman setiap kami yang sudah mulai akan padam. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu kepada setiap kami. Buka hati dan pikiran kami. Tolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Tolong siapkan hati dan pikiran kami seperti tanah yang baik. Agar ketika firman-Mu diberitakan, kami dapat menangkapnya. Kami dapat mengertinya. Sehingga kami dapat menyimpannya di dalam hati kami. Dan itu boleh kami bawa pulang. Dan itu boleh kami imani di dalam seharian kami. Dan itu boleh menumbuhkan iman kami. Kami pengen Tuhan iman kami boleh terus bertumbuh. Apalagi Tuhan kami mengingat keadaan zaman hari ini. Firman-Mu selama berminggu-minggu terakhir mengingatkan tentang keadaan zaman. Dan apa yang harus kami segera perbuat. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak seperti pohon yang tidak berbuah sehingga ditebang. Tuhan yang boleh tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang mungkin asing bagi setiap kita, yaitu Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai 19. Kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Saya harap setiap kita bisa membuka Alkitab kita atau gadget kita. Kita bisa membacanya. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kalau sudah dapat saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya di dalam hati. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, aku akan bersuka cita, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa hal yang kita inginkan? Adakah di antara kalian yang senang dengan kesusahan? Ada Bapak Ibu? Yang senang dengan kesusahan, yang senang kalau hidupnya itu penuh goncangan, yang hidupnya penuh gelombang, yang hidupnya penuh badai. Ada nggak yang suka? Males hidupnya flat-flat aja, pengen dong goncangan dikit-dikit. Ada Bapak Ibu yang pengen seperti itu? Hidupnya ada tekanan, hidupnya ada goncangan, hidupnya ada masalah. Saya yakin setiap kita nggak ada yang mau. Sebaliknya setiap kita justru ingin sebuah kehidupan yang tenang, sebuah kehidupan yang nyaman, sebuah kehidupan yang aman terkendali, tanpa gangguan, tanpa masalah. Betul ya? Kita ingin segala sesuatunya itu berjalan lancar. Kita ingin segala sesuatunya itu ada dalam kendali. Pekerjaan stabil, ekonomi aman, gitu ya. Kalau bisa lebih, keluarga rukun, baik-baik aja, anak-anak nurut, tubuh sehat,
masa depan cerah. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya biasanya kalau jemaat ditanyai gitu ya, mau didoain apa gitu ya, mau didoain apa? Selalu itu jawabannya, doain kerjaan lancar gitu ya, keluarga sehat-sehat gitu ya. Kalau saya itu sering candain anak remaja Bapak Ibu, mau didoain apa? Nggak ada kok kayak gitu ya. Mau nggak didoain hidupmu ada masalah? Tetapi dan begitu muncul kesulitan, sakit, kehilangan, kegagalan, masalah, tekanan, maka reaksi atau respon kita biasanya apa Bapak Ibu? Kita pasti cenderung berdoa, Tuhan, kiranya cawan ini berlalu daripada aku, betul nggak? Tuhan tolong, Tuhan jauhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sebagai manusia kita itu cenderung dan berusaha untuk menghindari yang namanya kesusahan, bukan menghadapinya. Kita ingin jalan yang mudah dan jalan yang terang, bukan lembah yang curam atau yang gelap di mana kita meraba-raba. Kita ingin mujizat yang cepat, bukan sebuah proses yang panjang. Tetapi masalahnya adalah kita lihat bahwa kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Itulah sebabnya makanya tidak mungkin kita hidup itu bebas dari badai, bebas dari goncangan, nggak mungkin. Karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Maka nggak heran kita pasti selalu bergumul akan ada yang namanya kesusahan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, bagian yang baru saja kita baca ini merupakan penutup dari doa Habakuk. Sedikit informasi tentang konteks. Jadi Habakuk ini berdoa untuk bangsa Yehuda Bapak Ibu, bangsa Israel. Jadi waktu itu setelah Yosua mati, Yosua ini adalah raja yang baik, raja yang benar di mata Tuhan. Dan setelah Yosia mati, maka naiklah seorang raja yang tidak takut akan Tuhan. Nah ini kacau. Karena raja ini tidak takut akan Tuhan, maka kerajaan Israel itu kacau balau. Di sana ada korupsi, di sana ada kriminal, karena kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin itu jauh banget. Hidupnya susah, penuh korupsi, pokoknya berantakan. Dan Habakuk itu berdoa, Tuhan, dia mengeluh, Tuhan, mau sampai kapan? Mau sampai kapan keadaan seperti ini? Rasanya capek lihatnya. Dia mengeluh. Nah kalau kita Bapak Ibu, kita ngeluh nggak tentang bangsa dan negara kita? Atau jangan-jangan kita udah masa bodoh lah, udah biarin lah. Habakuk berdoa Bapak Ibu, dia mengeluh, Tuhan, mau sampai kapan keadaan seperti ini? Mengeluh Tuhan gak menjawab, sampai akhirnya Tuhan menjawab Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan menjawab, Tuhan itu tidak menjawab tentang pemulihan. Tetapi sebaliknya Tuhan bilang apa? Kesusahanmu akan aku tambah. Kenapa? Karena aku akan mengutus bangsa Babel itu untuk menghancurkanmu dan membuangmu dan membawa kamu keluar dari tanah perjanjian. Itulah kenapa kalau kita lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, itu berbicara tentang tanah Israel. Tanah Israel itu adalah penghasil zaitun. Tanah Israel itu adalah penghasil ara. Tanah Israel itu adalah penghasil anggur. Tetapi tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena mereka akan dibuang jauh. Bukan dipulihkan. Tetapi justru akan dihukum. Dibawa ke dalam pembuangan. Dan mereka tidak akan memiliki apapun di sana. Tetapi di sana menariknya adalah doa yang berani. Sekalipun tidak ada apa-apa, sekalipun mengecewakan, sekalipun tidak ada apapun, sekalipun tidak ada harapan. Kalau kita lihat, di sana dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Doa yang berani Bapak Ibu. Kok bisa Bapak Ibu? Kok bisa Habakuk berdoa seperti itu? Nah kita hari ini akan belajar inti dari kekristenan Bapak Ibu. Dan ini merupakan inti dari kitab Habakuk yang merupakan inti dari kekristenan. Yaitu kita akan berbicara tentang iman Bapak Ibu. Mari saya ajak kita membuka dari Habakuk 2 ayat 4. Ayat 4. Nah itu di sana ada ya. Di depan ada, boleh ditampilin? Nggak ada ya. Habakuk 2 ayat 4 kita baca Bapak Ibu. Nah itu ya. Iman adalah inti dari kekristenan. Kita tahu
bahwa kita diselamatkan karena iman. Iman itu adalah inti kekristenan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang iman. Karena menurut saya akhir-akhir ini khotbah kita jarang sekali membahas ini. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya remaja ya. Khotbahnya itu selalu iman. Di sekolah minggu itu iman, percaya. Nah, waktu itu saya belum benar-benar tahu Bapak Ibu. Nah, iman itu adalah inti dari kekristenan dan kunci untuk menghadapi kerasnya dunia. Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup karena iman. Iman adalah inti dari kekristenan. Dan inti dari kitab Habakuk itu ada di sini sebenarnya. Apa yang membuat Habakuk bisa menaikkan doa yang cukup berani? Karena dia memiliki iman yang benar. Bapak Ibu, kita akan bandingkan dengan bagian yang lain untuk kita melihat makna dari iman. Kita buka Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat 17. Gak ada di sana Bapak Ibu. Kita akan banyak baca Alkitab. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Dari 16 ya. Saya ajak kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani atau orang di luar Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita buka lagi dari Galatia 3 ayat 11. Ini ayat-ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Dicatat Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 11. 1, 2, 3 dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Itulah kenapa inti kekristenan adalah iman. Bukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena iman kita diselamatkan. Yang terakhir kita buka Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Iman adalah inti dari kekristenan. Nah Bapak Ibu, maka hari ini kita akan membahas 2 pokok pembahasan. Tema kita hari ini adalah saya mengangkat sebuah tema, yaitu iman yang benar. Dan kita hanya akan membahas 2 pokok pembahasan, jadi supaya kita bisa fokus, kita akan membahas 2 pokok pembahasan aja. Apa pembahasannya? Yaitu yang pertama adalah bagaimana atau seperti apa iman yang benar itu. Bagaimana iman yang benar itu? Dan yang kedua adalah dampak dari iman yang benar. Apa bukti? Ketika kita punya iman yang benar, buktinya itu apa? Gitu ya. Nah, oke, yang pertama Bapak Ibu, kita akan membahas dulu tentang iman. Nah, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 itu menjelaskan dengan sangat baik. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar sekaligus bukti. Itulah mengapa nanti kita akan belajar buktinya apa. Kalau kita punya iman yang benar, buktinya itu apa? Ya, jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, sebenarnya setiap kita itu punya iman. Setiap kita itu punya iman, Bapak Ibu. Karena hidup itu membutuhkan iman. Hidup itu membutuhkan iman. Setiap kita punya iman. Mau hal yang besar maupun hal yang kecil, kita itu membutuhkan iman. Ketika kita menikah, kita butuh iman, Bapak Ibu. Bahwa pasanganku akan setia, ya kan? Itu hal besar. Hal yang kecil pun, hal yang sederhana, kita itu butuh iman. Contoh, ketika kita duduk, Bapak Ibu, kita itu butuh iman. Kita butuh iman apa? Bahwa ketika saya duduk di kursi ini mampu menopang saya. Saya nggak akan jatuh. Itu iman, Bapak Ibu. Ketika kita tidur
Kita butuh iman. Bahwa apa? Ketika saya tidur, besok saya percaya saya masih bangun, Bapak Ibu. Kita itu butuh iman. Bahkan termasuk ketika kita mengisi Pertamina, Bapak Ibu. Kita butuh iman, betul nggak? Kita butuh iman bahwa apa? Kendaraan saya akan tetap baik-baik saja. Bapak Ibu, setiap kita itu butuh iman. Hidup itu butuh iman. Cuma yang menjadi masalahnya adalah di mana kita meletakkan iman kita. Di mana kita meletakkan iman kita? Apa yang menjadi dasar iman kita? Apakah kita meletakkan kepada hal yang benar, yang benar-benar kuat, yang benar-benar aman, yang benar-benar bisa dipercaya? Di mana kita meletakkan iman kita? Ada sebuah kalimat yang baik Bapak Ibu, dan saya sangat suka ini, yaitu dari sebuah kalimat dari almarhum pendeta Bigman Sirait. Mungkin dari kita ada yang pernah mendengarnya Bapak Ibu. Saya ajak kita membacanya sama-sama Bapak Ibu. Ini sebuah kalimat yang sangat baik. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Iman yang besar mampu memindahkan gunung, tetapi iman yang benar mampu tetap percaya sekalipun gunung tidak pindah. Tuhan berkata kalau lu punya iman sebesar biji sesawi, lu mampu mindahin gunung. Nah ini ya, iman yang besar itu mampu mindahin gunung. Tetapi iman yang benar mampu percaya sekalipun gunung gak pindah. Apakah kita memiliki iman yang benar? Bukan yang besar Bapak Ibu. Kita punya iman yang besar, tetapi salah, runtuh Bapak Ibu. Tetapi sekalipun iman kita kecil, sebesar biji sesawi itu kecil Bapak Ibu. Tetapi kita menaruh dalam iman, kita menaruh yang benar, iman kita di dalam hal yang benar, itu akan menguatkan kita. Maka di mana kita meletakkan iman kita? Di mana kita menaruh apa yang menjadi pegangan dalam hidup setiap kita? Maka bagaimana iman yang benar itu? Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana iman yang benar itu? Apakah kita memiliki iman yang benar sebagai orang percaya? Kita sudah memiliki iman yang benar. Kita menaruh iman kita kepada iman yang benar. Yang pertama Bapak Ibu, kita baca bagaimana iman yang benar itu. Yang pertama adalah iman yang tidak mendua hati. Ini penting. Iman yang benar itu tidak mendua. Kita coba baca Amsal 3 ayat 5 Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan bukan bersandar kepada apa? Hikmatmu sendiri, pengertianmu sendiri. Matius 6 ayat 24 kita baca 1, 2, 3. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan yang ketiga, Yakobus 1 ayat 6-8, karena orang yang mendua hati seperti ombak laut yang terombang-ambing dan tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Bapak Ibu, mungkin setiap kita mengatakan kita percaya Tuhan. Tapi bukankah setiap kita juga sering mendua hati? Jujur Bapak Ibu, saya juga percaya Tuhan, tetapi terkadang mendua hati. Ketika segala sesuatunya baik, segala sesuatunya lancar, kita percaya Tuhan. Tetapi ketika semuanya mulai goyah, dan kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan diam, Tuhan ini, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Bukankah seringkali kita mengandalkan hal yang lain? Bukankah kita mulai mendua hati? Bukankah kita mencari alternatif yang lain? Bukankah kita lebih mengandalkan kepintaran kita, hikmat kita? Bukankah kita lebih mengandalkan materi, seringkali mengandalkan materi? Bahkan mungkin kepercayaan yang lain, atau mungkin orang pintar. Datang ke suhu, datang ke orang pintar.
Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, nggak heran lu gak dapat apa-apa. Orang yang mendua hati sama dengan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak beriman. Karena kalau kita beriman, kalau kita percaya, kita nggak mungkin mendua hati. Iman yang benar adalah iman yang tidak mendua hati. Suatu kali kerajaan Israel diserang, Bapak Ibu. Diserang, dan Raja Ahab itu panik, kalau nggak salah Raja Ahab panik. Yesaya itu datang. Raja datang kepada Tuhan, minta pertanda sama Tuhan. Tetapi rajanya bilang apa? Bahkan sok rohani, aku nggak mau ngerepotin Tuhan, aku nggak mau nyusahin Tuhan. Bayangin, akhirnya dia datang apa? Dia datang ke Mesir. Perang bukan datang ke Tuhan, tetapi dia datang ke Mesir, minta tolong Mesir, bahkan dikatakan apa? Itu dewanya Mesir, tiruan bangun di sini, kita sembah. Gila. Mendua hati. Iman yang benar adalah iman yang tidak mendua hati. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana iman yang benar itu, Bapak Ibu? Iman yang benar itu adalah iman yang menuhankan Tuhan. Iman yang menuhankan Allah. Saya tanya Bapak Ibu, kenapa kok kita percaya sama Tuhan? Kenapa kok kita ngikut Tuhan? Apakah kita seperti orang-orang yang mengikut Dia supaya Yesus itu menyenangkan kita? Supaya Yesus itu mengenyangkan kita, supaya Yesus memulihkan keadaan kita, supaya Yesus membereskan segala masalah hidup kita. Atau karena kita menginginkan Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu, kita mesti refleksi, kenapa? Apa yang membuat kita, alasan kita itu mengikut Tuhan? Bahkan kita mungkin rajin ikut Tuhan. Kenapa? Apakah kita mau berkat-berkatnya? Itulah kenapa gak heran Bapak Ibu kalau ada festival-festival gitu ya, pemulihan, penyembuhan, banyak tuh yang datang tuh. Ya kan? Rajin, Tuhan aku melayani lu. Tuhan aku sini, Tuhan aku ini. Waktu minta, Bapak Ibu, ketika Tuhan gak ngasih, bagaimana respon kita? Apakah kita tetap melayani Dia? Apakah kita tetap mengikut Dia? Banyak sekali cerita-cerita orang begitu kecewa sama Tuhan. Tuhan aku melayani lu. Aku udah ngelakuin buat lu. Tapi kenapa Tuhan izinkan aku sakit? Kenapa Tuhan izinkan kehilangan? Dan Tuhan tidak pulihkan. Iman yang benar adalah iman yang menuhankan Tuhan. Bukan memperalat Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah selama ini iman kita adalah iman yang menuhankan Tuhan? Atau selama ini iman kita adalah iman yang memperalat Tuhan? Kita condong memperlakukan Allah sebagai alat daripada sebagai tujuan. Kita manfaatkan Tuhan dengan segala kuasanya untuk apa? Membantu, mensukseskan dan mencapai apa yang kita inginkan. Kita ukur iman kita dari berkat Tuhan. Kalau berkatnya gak jalan, wis gak guna, wis gak ada Tuhan-Tuhanan. Apa bocah? Iman yang benar adalah iman yang menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. Itulah kenapa Bapak Ibu, Tuhan itu biarkan kesusahan, penderitaan hadir di hidup kita. Supaya apa? Karena itu untuk menguji iman kita. Itulah kenapa Tuhan izinkan masalah, kesusahan, pergumulan, badai hidup itu datang dalam hidup kita. Gak dihilangkan sama Tuhan. Kenapa? Supaya itu untuk menguji apakah kita punya iman yang benar atau iman yang salah. Mari saya ajak kita membuka dari Yakobus 1 ayat 24. Mari Bapak Ibu kita buka Yakobus 1 ayat 24. Yakobus 1 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku. Belum ya? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu
kebahagiaan, sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Anggaplah sebagai suatu apa? Kesialan. Betul Bapak Ibu? Anggaplah suatu kesialan enggak? Bukan, tetapi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebuah sukacita kalau kamu jatuh di dalam mana? Berkat? Bukan. Tetapi itu jatuh di dalam tekanan, masalah, pergumulan. Kenapa? Karena itu akan menguji iman setiap kita. Keadaan tidak akan bisa menghancurkan iman kita, Bapak Ibu. Keadaan itu hanya menunjukkan kualitas iman kita yang sebenarnya. Itulah kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Seperti rumah atau seperti pohon gitu ya. Kalau dibangun dengan pondasi yang benar, kena badai apapun gak akan goyah. Kita lihat bangunan-bangunan tinggi Bapak Ibu. Kalau pondasinya gak benar, wah bahaya tuh, rubuh. Semakin tinggi kan semakin kenceng anginnya Bapak Ibu. Itulah kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Itu menguji iman kita. Apakah kita punya iman yang benar atau iman yang salah. Iman yang benar Bapak Ibu, kita mesti punya iman yang benar ya. Iman yang benar apa? Yang pertama apa? Apa? Tidak mendua hati, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ingat celaka Bapak Ibu, belum seminggu lupa Bapak Ibu, barusan di khotbahnya lupa, celaka Bapak Ibu. Iman yang benar adalah iman yang tidak mendua hati. Iman yang benar yang kedua adalah apa? Menuhankan Tuhan, bukan memperalat Tuhan Bapak Ibu. Tuhan adalah sasaran kita, Tuhan itu menjadi tujuan kita, bukan alat kita, bukan sarana kita. Karena itu akan menghasilkan cara kerja yang berbeda. Kalau Tuhan sebagai alat kita, maka apa? Tuhan yang akan nurut sama kita. Lu alatku. Tuhan aku minta apa? Jadi kayak jin. Tuhan aku minta ini Tuhan yang taat sama kita. Tetapi kalau Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan adalah tujuan kita, maka kita yang akan taat kepada Dia. Itu cara kerjanya Bapak Ibu. Itulah kenapa kita mesti punya iman yang benar. Maka sekarang kita akan berbicara tentang dampaknya. Apa buktinya? Apakah kita selama ini punya iman yang benar? Nah, apa dampaknya? Apa buktinya? Yang pertama Bapak Ibu, bukti yang pertama adalah berani menghadapi penderitaan. Itulah kenapa kalau kita lihat Habakuk 17, ini yang salah ya. Habakuk 3 ayat 17, karena itu bukan menantikan hari kesusahan ini adalah harapan, hari kesusahan untuk Babel yang akan dihukum. Tapi nggak tahu kapan, 70 tahun. Habakuk itu nggak tahu umurnya berapa. Bahkan mungkin ketika Tuhan mendatangkan hukuman atas Babel, Habakuk mungkin sudah meninggal. Dia nggak melihat pengharapan itu. Tetapi dia berkata, aku akan tenang menantikan pengharapan. Nah, kalau kita melihat ayat 17 tadi dikatakan apa? Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun segala sesuatunya buruk, segala sesuatunya mengecewakan, tetapi apa? Aku akan bersorak-sorak. Aku akan berani apa? Menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, tadi seperti yang saya bilang, kita itu berusaha menghindari yang namanya masalah. Masalah hidup, tekanan hidup kita itu berusaha hindari. Kalau kita menghindari terus Bapak Ibu, hasilnya apa? Capek Bapak Ibu. Hidup itu capek. Karena kita lari terus. Jadi cara yang benar sebenarnya apa? Bukan lari. Karena nggak bisa, kita mau kemanapun, mau lari kemanapun, itu akan ngikut sama kita. Kita lari terus, kita yang capek. Maka cara kita sebenarnya adalah apa? Bukan lari Bapak Ibu, tetapi dihadapi. Nah, untuk menghadapi inilah perlu apa? Perlu keberanian.
Dan untuk bisa berani menghadapi masalah, tekanan, kita membutuhkan iman yang benar, Bapak Ibu. Itulah yang membuat Daniel lebih berani memilih lubang singa daripada apa? Berdoa kepada dewa. Itulah yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego lebih memilih apa? Dibakar di perapian daripada apa? Menyembah patung. Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan, kalau kamu tidak menyembah patung, lu akan dibuang ke perapian. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan apa? Gak apa-apa buang. Kami percaya Tuhan akan tolong kami. Tetapi kalaupun Tuhan gak tolong, kami pun tidak akan menyembah. Kok bisa punya iman seperti itu, Bapak Ibu? Karena imannya benar. Iman itu memberikan kita sebuah keberanian. Bapak Ibu, lawan iman itu bukanlah keraguan, Bapak Ibu. Tetapi ketakutan, ini penting. Lawan iman itu bukan keraguan. Ketika kita meragukan sesuatu, ketika kita meragukan Allah, ketika kita ragu akan penyertaan Allah, itu jauh lebih baik. Karena justru dari keraguanlah iman kita itu bertumbuh. Tetapi yang membuat iman kita nggak bertumbuh itu sebenarnya apa? Ketakutan. Kita coba lihat Petrus, Bapak Ibu. Cerita suatu kali Petrus itu bersama murid-muridnya setelah kejadian 5 roti 2 ikan, mereka itu menyeberang. Dan di malam hari ketika mereka menyeberang, mereka itu diombang-ambingkan oleh ombak. Dan Tuhan gak ada di sana, Tuhan itu berdoa. Jadi goyang. Jadi mereka itu dayung, capek dayung. Soalnya apa? Gak jalan-jalan. Tiba-tiba Tuhan datang, berjalan di atas air, Bapak Ibu. Berjalan di atas air. Dan menariknya, Petrus itu minta sesuatu yang gila. Dia bilang apa? Tuhan, kalau itu lu, suruhan aku berjalan di atas air. Bapak Ibu minta gitu nggak? Kalau saya, Bapak Ibu, waduh, itu gelap, Bapak Ibu. Aku nggak tahu Petrus ya. Kalau saya lebih takut lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nggak bisa renang. Itu gelap, laut goyang malam. Lah kalau cetek 20 cm ya nggak apa-apa ya, pasti jalan. Lah itu dalam, Bapak Ibu. Secara logika, kalau kita mikir secara logika, bisa nggak? Ya nggak mungkin lah. Tetapi apa yang membuat Petrus punya iman? Apakah dia nggak punya keraguan? Pasti ragu. Ini iso nggak? Ini iso nggak? Lihat tenggelam ya banyak keraguan. Tetapi apa yang membuat imannya bertumbuh? Keberanian. Kalau dia takut dan tidak pernah melangkah keluar dari perahu, selamanya dia tidak akan mengerti. Selamanya imannya nggak akan pernah bertumbuh. Jadi yang membuat kita bertumbuh itu bukan keraguan, Bapak Ibu, tetapi sebuah ketakutan. Bukankah banyak di antara kita itu takut? Hidup kita penuh dengan ketakutan. Ketika kita mulai sesuatu, kita takut. Kita ragu lebih baik daripada ketakutan. Lawan iman bukan keraguan, tetapi ketakutan. Dan iman yang benar itu memberikan keberanian, Bapak Ibu. Yang kedua, bukti iman yang benar. Kita lihat Habakuk 3:19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Iman yang benar itu membuat kita itu dapat bertahan, membuat kita dapat berdiri. Mau badai segimanapun, aku akan tetap berdiri. Aku bisa berdiri. Kalaupun aku jatuh, aku bisa berdiri. Yesaya 40 ayat 31 juga mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibrani 11 itu berisi tentang pahlawan-pahlawan iman, Bapak Ibu. Tetapi saya juga melihat banyak sekali pahlawan-pahlawan iman di gereja ini yang saya kenal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bagian ini, iman yang benar itu adalah iman yang dapat bertahan, iman yang mampu bertahan. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya memikirkan seorang ibu yang bergumul dengan suami, seorang AI yang bergumul dengan suami.
dan bergumul dengan anak bungsunya, laki, anak bungsunya. Anaknya pergi, keluarganya berantakan, keluarganya hancur, anaknya pergi, ngilang, gak ada kabar, Bapak Ibu. Saya memikirkan seorang mama, seorang papa yang kehilangan menantu yang sungguh sangat baik. Anak laki satu-satunya. Saya mengingat seorang Cece yang kehilangan suaminya karena kecelakaan yang tidak terduga. Sedang main sepeda. Saya mengingat seorang Susu, AI, Cece, yang kehilangan anaknya karena kecelakaan. Satu keluarga. Yang kehilangan menantu, yang kehilangan suami yang sangat dikasihi. Harus membesarkan 2 orang anak. Ketika saya mempersiapkan ini, saya mengingat seorang ibu yang menemani suaminya kanker, akhirnya meninggal, dan dia juga harus membesarkan 2 orang anak. Saya mengingat seorang ibu pelayan Tuhan yang sampai hari ini bergumul di dalam kanker. Saya mengingat seorang mama yang kehilangan anaknya yang pertama karena COVID. Seorang adik yang kehilangan koko karena COVID. Dan mungkin banyak lagi di antara kalian yang mungkin saya nggak tahu. Tetapi saya melihat sebuah iman di sana. Apa yang membuat Bapak Ibu sampai hari ini bisa berdiri di sini, bertahan di sini. Iman yang benar yang membuat kalian tetap bertahan dan menjalani hidup dengan harapan walaupun berat. Sakit nggak hilang. Duka itu nggak hilang. Sedih itu nggak hilang. Nggak hilang Bapak Ibu. Tapi kok bisa bertahan? Apa yang membuat bertahan? Iman yang benar itu membuat kita bisa bertahan dalam badai apapun. Keadaan tidak bisa menghancurkan kita. Tetapi justru keadaan itu menumbuhkan iman kita. Iman yang asli, iman yang benar itu nggak hancur. Tetapi dia justru bertumbuh di dalam tekanan. Itu iman yang benar. Apakah kita punya iman yang benar Bapak Ibu? Dan itu diuji. Dan itu ditumbuhkan lewat apa? Cobaan. Masalah. Dan yang ketiga Bapak Ibu. Iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan yang benar. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang punya iman itu pasti punya perbuatan. Kalau imannya benar, perbuatannya itu pasti benar. Bahkan Yakobus 1 ayat 5 mengatakan tetapi apabila di antara kamu yang gak ngerti mesti ya apa, lu kekurangan hikmat minta sama Tuhan. Tuhan pasti kasih tahu, Tuhan pasti tolong supaya apa? Kita bisa melakukan perbuatan yang benar. Iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan yang benar. Bapak Ibu, ada satu tindakan iman yang seringkali kita gagal lakukan, tahu nggak Bapak Ibu? Perbuatan apa itu? Perbuatan iman yang seringkali gagal kita lakukan. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kita baca sama-sama Ratapan 3 ayat 26, 1, 2, 3 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu, kita itu seringkali gagal untuk nunggu Bapak Ibu. Untuk diam pertolongan Tuhan, untuk menunggu waktu Tuhan, untuk sabar waktu Tuhan. Sulit kita itu. Kita itu gopo, kita itu gampang panik. Aduh, ayo, ya apa ini keadaan kayak gini, mesti apa? Ayo cepet. Nah, kita itu jarang nunggu. Kita itu nggak sabar. Seringkali kita itu modal nekat, Bapak Ibu. Modal iman. Gitu ya. Akhirnya apa?
nambah masalah. Sebenarnya bukan beriman, tetapi apa? Mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Seringkali kita itu kayak gitu. Gak ngerti sih sebenarnya, belum yakin, tetapi wis kesusu ae gitu ya. Akhirnya apa? Mencobai iman atas nama Tuhan. Tapi jadinya apa? Masalah, Bapak Ibu. Contoh Abraham. Tuhan menjanjikan lu akan tak kasih anak. Tuhan kasih tahu waktunya enggak? Enggak. Apakah Abraham sabar? Sabar, Bapak Ibu. Pertama. Habis gitu, wis gak sabar, sarane wis gupui. Ayo iki gak iso gak ada anak, apalagi bentar lagi aku akan menopause. Itu kan mati pucuk ya. Jadi udah menopause. Nah itu udah gak bisa punya anak. Tetapi Bapak Ibu tahu gak, justru itu yang dipakai Tuhan. Justru ketika sesuatu kelihatan gak mungkin, mustahil, disitulah Tuhan baru bekerja. Karena Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Makanya disebut anak perjanjian. Wes gak mungkin ini, gak bisa. Nah Tuhan itu menunggu itu, tetapi masalahnya apa? Sarah gak sabar. Akhirnya apa? Masalah kan? Gitu loh. Contoh lagi siapa? Yakub, Bapak Ibu. Dia gak sabar menanti berkat Tuhan. Jadi akhirnya apa? Sekongkol lah sama mamanya. Nipu papa sama koko. Untuk apa? Dapat hak kesulungan, Bapak Ibu. Emang Tuhan tidak bisa memberikan hak kesulungan kepada Yakub? Bisa nggak Bapak Ibu? Kita percaya bisa. Tetapi masalahnya apa? Yakub dan Ribka nggak sabar. Ini susah Bapak Ibu. Karena kita harus tahu. Esau sama Yakub itu anak kembar ya. Anak kembar. Jadi bukan Esau lahir duluan setahun. Terus gak suwe tahun depan Yakub lahir, atau 2 tahun depan Yakub lahir. Enggak, kayak gitu gak iso ngambil. Karena itu kan hak kesulungannya Esau. Tetapi mereka ini anak kembar. Lahir itu bareng, cuma selisih menit paling gitu ya. Ya kan? Jadi susah, siapa yang menentukan hak kesulungan ini? Siapa yang anak yang berhak mendapat kesulungan? Yakub sama Ribka pakai caranya sendiri. Sedikit pengetahuan Bapak Ibu. Yakub itu punya 12 anak. Makanya itu suku Israel, ya kan? Yehuda itu adalah anak keempat. Tetapi dia mendapatkan hak kesulungan, Bapak Ibu. Kok bisa? Karena Tuhan bekerja. Yang harusnya mendapat hak kesulungan siapa? Ya Ruben, anak pertama. Tetapi justru yang mendapat hak kesulungan adalah anak keempat, yaitu Yehuda. Itulah kenapa dikatakan tongkat kerajaan itu tidak akan lenyap dari Yehuda. Makanya Daud jadi raja, Yesus jadi raja, padahal keturunan keempat itu. Anak keempat, bukan keturunan. Anak keempat, tetapi mendapatkan hak kesulungan. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja. Ketika Yakub gak sabar, yang terjadi apa? Dia kehilangan berkat sebenarnya. Dia itu yang punya hak kesulungan, dia yang punya tanah perjanjian. Tetapi apa? Dia harus keluar, pergi dari tanah perjanjian. Padahal dia yang dapat itu tanah. Tetapi dia harus apa? Lari jauh. Supaya apa? Gak mati, dibunuh kokoe. Saking kokoe mangkel. Dia harus kehilangan siapa? Mamanya. Yakub iki anak mama, sayang ambek mamanya. Tetapi dia harus pergi meninggalkan mamanya. Jauh dari mama. Karena apa? Gak sabar. Yakub kaya nggak? Kaya. Tetapi harus apa? Bekerja, membudak 14 tahun. Baru dia kaya. Dan itu pun apa? Curang pisan. Licik juga itu, dapat kekayaan baca itu. Menarik itu Bapak Ibu. Jadi jangan pikir, kok Tuhan berkati orang bohong? Mana ada. Yakub itu dihukum sama Tuhan. Dihukum, kamu punya ini. Tetapi apa? Caramu nggak benar. Ya wis cari obertatmu dewek. Padahal dia yang dapat itu semua. Dia harus lari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak sabar, Bapak Ibu. Contoh satu lagi ya, biar tahu ya, supaya iman kita bertambah ya. Saul, Bapak Ibu. Apa yang membuat Saul ditolak sebagai raja dan digantikan oleh Daud? Karena dia nggak sabar. Ketika perang, Bapak Ibu, biasanya kalau kita perang itu manggil Allah. Jadi mereka manggil Allahnya, Israel juga panggil Tuhan, pasang mezbah, sembahkan korban, Tuhan dipanggil, Tuhan kami mau perang. Nah tetapi untuk mempersembahkan korban itu gak boleh sembarangan. Yang mempersembahkan siapa? Nabi. Nah Nabi Samuel gak datang-datang Bapak Ibu, gitu loh, gak datang-datang. Saul gopo, itu deket, ayo ini deket ini kok gak perang-perang.
Rakyatnya juga, ayo bos, kok gak perang-perang. Telepon gitu ya, telepon Samuel, chat Samuel gitu ya. Gak datang. Lupa deh Samuel tua Bapak Ibu, jalannya pelan Bapak Ibu. Gak sabar Saul, dipotong itu korban, dipersembahkan ke atas mezbah. Nah biasa toh, lah kayak gitu, datang Samuel Bapak Ibu. Mesti kayak gitu tuh biasanya. Lu gak bener, Tuhan tidak akan berperang bersamamu. Kalah Bapak Ibu. Kalah, kenapa? Karena tidak menunggu waktu Tuhan. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Kita doa, kita bergumul. Tuhan kami mau beli ini. Tuhan kami mau bangun ini. Tuhan kamu ini. Tuhan aku lagi deket sama orang ini. Tuhan tolong ini. Akhirnya apa? Gak nunggu caranya Tuhan seringkali kita. Tuhan aku mau kerja ini, aku mau buka ini. Kita tanya sama Tuhan. Tapi kita gak tunggu jawaban Tuhan. Kita mencobai Tuhan, masalah datang Bapak Ibu. Wis masalah tambah masalah. Jadi iman yang benar itu akan membawa kita kepada sebuah perbuatan yang benar. 3 bukti iman yang benar apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Iman yang benar? Duh lupa mati kon. Iman yang benar apa? Memberikan kita keberanian Bapak Ibu. Ketika kita punya iman yang benar, kita itu akan berani menghadapi apapun, pergumulan apapun. Memang ragu, tetapi apa? Ada keberanian. Di situ ya. Gak tahu ini bisa apa enggak. Tetapi entah kenapa ada sebuah keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu. Kedua, iman yang benar, iman yang apa Bapak Ibu? Memberikan kita kekuatan, mampu bertahan. Dan iman yang justru bertumbuh. Yang ketiga, iman yang benar akan memberikan apa? Tindakan yang benar. Perbuatan yang benar. Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Apakah bergumul di dalam pekerjaan hari ini? Hari ini kerjaan lagi tidak mudah. Apakah Bapak Ibu bergumul dengan keluarga, dengan pasangan, dengan masa depan anak Anda? Teman-teman rekan muda, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apakah pergumulan pekerjaan, pergumulan pasangan hidup, atau mungkin pergumulan pekerjaanmu, jatuh tempo atau apapun itu? Apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Anak-anak remaja mungkin, rekan-rekan yang lain. Atau mungkin pergumulan kita terhadap pasangan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita? Ataupun mungkin di antara Bapak Ibu yang hari ini sedang tidak bergumul. Keluargamu baik-baik saja. Kerjaanmu aman-aman lancar. Keuanganmu aman. Apa yang menjadi imanmu? Apakah di dalam kelancaranmu kamu sebenarnya tetap mengandalkan Tuhan? Atau sebenarnya Bapak Ibu sedang mengandalkan hal yang lain? Kita yang bergumul maupun yang tidak bergumul, kita mesti ngecek benar-benar. Apakah kita punya iman yang benar? Sebagai penutup Bapak Ibu, untuk aplikasi kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu adalah melatih diri di dalam ibadah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng-dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Bapak Ibu, satu-satunya cara kita itu punya iman yang benar. Kita mesti punya pengajaran yang benar. Firman Tuhan ini dibaca Bapak Ibu. Setiap beberapa terakhir ini, setiap saya khotbah, saya kan selalu aplikasinya apa? Baca firman Tuhan. Please bacaan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini sumber kebenaran. Ini yang membuat kita itu punya iman yang benar Bapak Ibu. Jangan cuma dengar khotbah. Bagaimana kita tahu khotbahnya benar atau enggak? Bagaimana Bapak Ibu tahu khotbah saya benar atau enggak dari mana? Itulah kenapa enggak heran banyak juga yang ditipu-tipu sama hamba Tuhannya. Bapak Ibu enggak perlu sekolah teologi Bapak Ibu. Kita itu punya Roh Kudus. Kalau kita benar-benar baca firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu iso kasih tahu mana yang benar. Itu hebatnya Alkitab.
Kita kalau sungguh-sungguh baca, kita tahu kok. Yang benar yang mana, kita tahu. Masihkah hari ini kita rajin baca Alkitab? Sudahkah kita pernah baca Alkitab habis? Sudah pernah nggak Bapak Ibu? Kalau belum baca Bapak Ibu, baca. Dan kalau sudah Bapak Ibu, jangan ganti buku, tetap dibaca itu. Oh, wis mari baca. Ya wis ganti buku. Jangan Bapak Ibu, tetap dibaca lagi. Boleh ganti. Tapi bukan bukunya diganti, bahasanya diganti boleh. Baca yang Mandarin boleh. Yang Inggris boleh Bapak Ibu. Tetapi bukunya jangan diganti. Kalau sudah pernah baca, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Karena itulah yang menguatkan iman kita. Hari ini kita itu baca firman Tuhan tambah sulit atau tambah gampang Bapak Ibu? Saya tanya. Tambah sulit atau tambah gampang baca Alkitab? Tambah angel Bapak Ibu. Cobaannya akeh. Apa cobaannya? Itu tadi. Takayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Tahu Bapak Ibu apa itu? Iki loh. Membaca, ono WA lah, ono YouTube, aduh rek males rek. Gak ngerti, coba buka aplikasi lain, ngerti Alkitab, tapi entah kenapa tiba-tiba geser. IG lah, TikTok lah, gitu loh. Cobaan kita banyak hari ini, termasuk saya. Saya beruntung karena saya hamba Tuhan, jadi mau nggak mau mesti mempersiapkan. Itu keuntungan saya Bapak Ibu. Tapi saya akui, baca firman Tuhan sulit gak? Sulit setengah mati. Cobaannya wakeh. Kalau kita boleh flashback dulu ya, kita lihat. Dulu orang itu lebih militan Bapak Ibu. Makanya tokoh-tokoh iman gereja kita itu orang-orang yang senior. Kenapa? Karena bacaannya kuat. Hari ini kita mau baca dulu setengah mati. Gitu. Carilah, bosan khotbahnya, cari yang ini. Kita perlu dengar pembicara-pembicara yang bagus. Khotbah-khotbah yang benar ya. Bukan cuma baik ya, tetapi pembicara yang benar. Kita mesti dengar. Gitu. Gak tahu Bapak Ibu hari ini tuh ada istilahnya brain rot. Tahu ya, itu nyerang anak remaja hari ini. Anak remaja hari ini lebih susah lagi. Kenapa? Karena otaknya itu stimulusnya banter, kena brain rot. Dikit ganti, bosen ganti, bosen ganti, bosen ganti. Jadi akhirnya otaknya itu cepat membusuk. Untuk iso tahan, untuk belajar, untuk masuk, mendalami. Wah itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan, lu harus disiplin, kamu harus melatih dirimu beribadah. Kalau kita lihat kitab-kitab terakhir, kita baca Timotius, itu sudah ngomong tentang pengajaran sesat, tentang akhir zaman, tentang kondisi zaman. Minggu lalu kan kita bicara tentang keadaan zaman hari ini. Kan itu mestinya membuat kita peka. Keadaan zaman hari ini akan ada pengajar sesat loh. Akan banyak sekali ajaran sesat. Akan ada orang itu beribadah tetapi menyangkal kekuatannya. Ada orang yang mau diajar kebenaran tetapi tidak pernah bisa tahu. Itu ada semua di Alkitab. Dan dikatakan Timotius, Paulus mengatakan Timotius, lu tak kasih tugas. Kamu sebagai hamba Tuhan, lu harus mengajar ajaran yang benar. Kamu mesti menjaga ajaran yang tetap benar. Dan kamu mesti khotbahkan terus. Kita perlu membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini boleh jujur, persekutuan doa hari ini pun sudah berubah. Ya gak apa-apa berubah. Tetapi ketika kita berkumpul, kita benar-benar doa sungguh-sungguh enggak? Atau kita sudah tidak lagi percaya kuasa doa? Saya kemarin ngobrol sama anak remaja, kita mikir, tahun depan kita mau apa? Saya bilang, saya nggak mau banyak-banyak, saya cuma pengen mengembalikan 2. Yang pertama, remaja harus benar-benar dekat dengan firman Tuhan. Kedua, persekutuan harus banyak doa dan menyembah Tuhan. Mungkin terlihat kuno, nggak apa-apa. Tetapi karena itu intinya, itu pentingnya di sana. Firman Tuhan, doa kita, disiplin kita. Masihkah kita mendisiplinkan diri untuk hal-hal yang bersifat rohani? Ataukah kita benar-benar sudah lepas? Mari Bapak Ibu, saya ajak kita, saya undang kita untuk kita benar-benar mendisiplin diri kita. Sebab iman kita tumbuh dari pendengaran akan firman Yesus. Bapak Ibu, tantangan ke depan tidak akan semakin mudah. Dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan tidak akan semakin mudah. Orang akan semakin mencintai dirinya. Orang akan menjadi hamba uang.
Akan terjadi pemberontakan di dalam keluarga. Bapak Ibu, mari kita tumbuhkan iman kita. Karena orang percaya hidup karena iman, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau jamah di dalam setiap jemaat-Mu hari ini. Mereka yang bergumul di dalam segala badai kehidupan. Bahkan mungkin sekali lagi Tuhan, mereka sudah sangat lelah. Tetapi kiranya firman-Mu hari ini boleh kembali membangkitkan harapan mereka. Kalaupun mungkin di dalam jemaat hari ini mereka sedang dalam kondisi yang baik, biarlah mereka boleh tetap sadar. Mereka boleh tetap aware. Sungguhkah mereka sudah menaruh harapan mereka di dalam Engkau, pengharapan yang benar? Atau justru mereka sedang mendua hati, mereka mengandalkan sesuatu yang lain? Tuhan, terus sadarkan kami. Sebenarnya Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami masih boleh berdiri. Hari ini Tuhan, di dalam kegalauan kami, di dalam sebuah pertanyaan yang kami tidak mengerti mengapa Tuhan, tetapi kami masih bisa percaya kepada Engkau. Kami berusaha percaya kepada Engkau walaupun sulit. Kami percaya anugerah-Mu ada di dalam setiap hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mohon anugerah-Mu tetap menolong kami, memelihara iman kami, dan tambahkan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saya